Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Istiqomah, NPM 13011919032 dari tutor 15. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang review dari materi Lab Activity Anatomy Part 3. Jadi, pada Lab Act Anatomy Part 3 ini, itu akan membahas seputar tentang abdominal wall, inguinal region, dan juga peritoneum. Di sini saya akan mengawalinya dengan definisi dari abdomen. Jadi abdomen itu sendiri itu merupakan, bagian terang atau batang tubuh yang terletak di antara toraks dan juga pelvis, yang mana abdomen ini dia merupakan sebuah rumah utama bagi organ-organ sistem pencernaan dan sebagian dari organ-organ sistem urogenital. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang abdominal wall. Jadi untuk abdominal wall itu sendiri, itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada anterior, ada lateral kanan kiri, dan juga ada posterior. Akan tetapi karena boundary dari anterior dan lateral itu tidak, jelas, maka, biasanya buku-buku itu menyebutkan bahwa abdominal wall itu terbagi menjadi anterolateral dan juga posterior. Di sini saya akan membahas tentang anterolateral terlebih dahulu, yang mana anterolateral abdominal wall itu dia merupakan muskulo-aponeurotik. Di sini saya akan membahas tentang boundariesnya terlebih dahulu, yang mana untuk bagian superior itu dimulai dari costal cartilage ke-7 sampai ke-10 dari tulang rib dan juga sigmoid process dari tulang sternum. Kemudian di bagian inferiornya itu ada inguinal ligament, iliac crest, pubic crest, dan juga symphysis pubis. Kemudian di sini saya akan membahas tentang areanya. Jadi untuk area dari anterolateral abdominal wall itu ada yang terbagi menjadi kuadran, ada yang menjadi regio. Untuk yang kuadran itu terbagi menjadi 4 kuadran oleh 2 bidang, yaitu ada transumbilical plane, yaitu horizontal plane yang melintasi umbilikus, dan ada vertical median plane, yaitu yang sejajar dengan sumbu tengah tubuh. Kemudian untuk areanya itu ada right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, dan left lower quadrant. Ini ada, organ-organ dari masing-masing kuadrannya. Kemudian untuk yang terbagi menjadi 9 regio, itu terbagi juga oleh bidang transvers atau horizontal dan juga bidang sagittal atau vertikal. Nah, untuk yang transfer atau horizontal ini ada 2 versi. Ada yang menyebutkan terbagi oleh subcostal plane, yaitu dia garis antara inferior border, costal cartilage ke-10 di masing-masing sisi, dan juga ada transtubercular plane, yaitu bidang antara iliac tubercle dari masing-masing sisinya. Tapi ada juga yang menyebutkan itu terbagi oleh transpyloric plane, yaitu selevel dengan L1 yang melintasi pilorus dari lambung, dan juga oleh interspinous plane, yaitu di antara anterior superior iliac spine yang terpalpasi di masing-masing sisi tubuh. Kemudian untuk yang sagittal atau vertical plane-nya itu sendiri, itu hanya dibagi oleh midclavicular plane kanan dan juga kiri, yaitu dimulai dari midpoint dari tulang clavicle sampai ke mid inguinal. Kemudian selanjutnya ini untuk regionnya jadi ada right hypochondrium, epigastrium, left hypochondrium, right lumbar, umbilical, left lumbar, right iliac, pubis, dan juga ada left iliac. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang layers dari anteroabdominal, wall, anterolateral abdominal wall. Jadi dari superficial ke deep itu ada skin, ada subcutaneous tissue. Untuk yang superior dari umbilicus itu biasanya sama dengan lapisan subcutaneous tissue di regio tubuh lain. Sedangkan dari inferior dari umbilicus itu biasanya terbagi menjadi 2, ada Kemper fascia yang berisi superficial fatty layer dan juga ada Scarpa fascia yang terdiri dari deep membranous layer. Kemudian selanjutnya ada muscles dan juga investing fascianya. Kemudian selanjutnya ada endoabdominal atau transversalis fascia, ada extraperitoneal fat, baru selanjutnya yang terakhir itu ada parietal peritoneum. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang muscle-muscles dari anterolateral abdominal wall, di mana itu adalah sepasang-sepasang di secara bilateral. Yaitu ada 2 jenis, ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Untuk yang flat muscle itu ada 3 jenis, ada external oblique, internal oblique, dan juga transversus abdominis. Untuk yang external oblique itu yang paling besar, yang paling superficial, dan arah fibersnya itu adalah inferomedial. Dimulai dari external surface dari ribs ke-5 sampai ke-12 sampai ke linea alba, pubic tubercle, anterior half dari iliac crest, dan juga di bagian midclavicular line itu akan berubah menjadi aponeurosis yang dapat berdekusasi dengan aponeurosis dari internal oblique. Kemudian selanjutnya untuk internal oblique sendiri itu lapisan intermediate dari flat muscle,
yang mana arah fibernya itu adalah superomedial, dimulai dari origonya itu thoracolumbar fascia, kemudian iliacres dan inguinal ligamen, serta insersinya itu ke inferior border dari ribs ke-10 sampai ke-12, linea alba, pecten pubis, dan sama seperti external oblique, di bagian midclavicular line itu akan berubah menjadi aponeurosis yang dapat berdekusasi secara kontralateral dengan aponeurosis dari external oblique di bagian linea albanya. Untuk aponeurosis dari external oblique dan internal oblique ini dia akan membentuk rectus sheath yang akan membungkus rectus abdominis muscles. Kemudian yang terakhir itu ada transversus abdominis, yaitu lapisan paling dalam dari flat muscle. Dia pun origonya dari internal surface dari costal cartilage ke 7 sampai ke 12, kemudian dari thoracolumbar fascia juga dari belakang, ada iliacres dan juga ada inguinal ligamen. Insersinya sama yaitu ke linea alba, pubicres, pecten pubis, dan sama juga di bagian midclavicular line itu akan berubah menjadi aponeurosisnya. Nah, aponeurosis dari transversus abdominis ini sama akan membentuk rectus sheath tapi bagian posterior. Ini untuk gambar-gambarnya. Kemudian selanjutnya untuk yang vertical muscle itu ada dua, ada rectus abdominis dan juga ada pyramidalis. Untuk rectus abdominis itu adalah otot yang panjang, lebar, dan juga strap-like muscle dan merupakan prinsipal dari vertical muscle. Kenapa disebut strap-like muscle? Karena pada strukturnya itu terdapat tendinous intersection yang membagi otot-ototnya. Hal ini yang dapat memberikan penampakan bulging dari setiap otot-otot tersebut. Kemudian origonya dimulai dari symphysis pubis dan pubicres sampai insersinya itu ke sigmoid process dan costal cartilage ke-5 sampai ke-7. Dan ini merupakan otot yang paling berperan untuk mengkompres intraabdominal. Kemudian ada otot pyramidalis, ini otot kecil, kemudian kerjanya tidak terlalu signifikan dan bentuknya triangular atau segitiga, adanya di anterior dari inferior otot rectus abdominis. Bahkan pada 20% orang itu tidak terdapat otot ini. Ini hanya tambahan saja mengenai posterior dari abdominal wall, itu terdiri dari 5 lumbar vertebrae dan juga IV disc yang terkait, jadi tidak hanya muskuloaponeurotik saja. Kemudian terdiri dari posterior abdominal wall muscle, yaitu ada psoas, quadratus lumborum, iliacus, transversus abdominis, dan oblique muscle. Ada diafragma di bagian superior, ada fascia atau thoracolumbar fascia, ada lumbar plexus, ada fat, ada nerves, ada vessel seperti aorta dan inferior vena cava, dan juga ada lymph nodes. Kemudian selanjut ke pembahasan kedua mengenai inguinal region atau groin yang membentang dari asis sampai ke pubic tubercle. Untuk inguinal region ini memiliki kepentingan secara anatomis dan juga klinis. Secara anatomis, karena region ini merupakan struktur tempat keluar masuknya struktur-struktur lain ke bagian abdominal cavity. Kemudian secara kepentingan klinisnya, ini merupakan sebuah potensial weakness dari abdominal wall yang bisa menyebabkan suatu penyakit hernia. Kemudian ada beberapa istilah yang harus diketahui dari inguinal region, yaitu yang pertama ada inguinal ligamen, yang merupakan penebalan di bagian inferior lateral part dari otot atau dari aponeurosis external oblique. Kemudian ada iliopubic tract yang merupakan penebalan di bagian inferior margin dari transversalis fascia. Dan yang selanjutnya itu ada inguinal canal yang merupakan sebuah saluran yang berbentuk oblik secara inferomedial di bagian inferior part dari abdominal wall. Panjangnya pada dewasa sekitar 4 cm dan letaknya itu paralel dan superior dari inguinal ligamen dari medial half-nya. Inguinal kanal ini perkembangannya untuk pada laki-laki dimulai dari pada minggu ke-7 di mana primordial testis itu dia mulai berkembang di bagian posterior abdominal wall karena inguinal kanal ini terbentuk akibat adanya relokasi dari testis. Kemudian pada minggu ke-28 testis itu mulai turun ke developing deep inguinal ring yang dipandu oleh male gubernaculum, yang mana nanti proses vaginalis itu dia akan mendahului melakukan traverse ke developing inguinal canal sebelum primordial testis masuk ke primordial scrotum. Kemudian nanti proses vaginalis ini dia yang akan membawa muscular dan facial layers yang nantinya itu akan berkembang menjadi internal dan external spermatic fascia dan juga cremastal muscles yang akan membungkus dari spermatic cord. Kemudian ductus deferens, kemudian vessel-vessel dan nerve-nya itu ikut berelokasi ketika terjadi relokasi dari testis itu sendiri.
dan pada 4 minggu setelah, terjadi descending itu testis akan masuk ke skrotum. Untuk pada perempuan sama sebenarnya, ovarium juga itu, terbentuk di bagian posterior dari abdominal wall, kemudian processus vaginalis akan melakukan traves terlebih dahulu dan nanti akan terjadi prostitusi ke labium majus, kemudian nanti gubernaculum juga dia yang akan meng-guided, ovarium dan juga primordial uterus untuk descending ke developing labium majus, kemudian nanti akan masuk ke labium majus, menempel di sana dan baru berkembang menjadi ovarium dan juga, uterus gitu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dinding dari inguinal canal, yaitu ada anterior, posterior, roof, dan juga floor. Untuk anterior itu ada external oblique, aponeurosis yang diperkuat, di bagian lateralnya oleh, internal oblique. Kemudian posterior wall-nya itu ada transversalis fascia yang bagian medialnya diperkuat oleh pubic attachment dari internal oblique dan transversus abdominis aponeurosis. Kemudian untuk roof dan floor itu terbagi menjadi lateral, sentral, dan juga medial. Untuk yang roof, lateralnya transversalis fascia, sentralnya musculoaponeurotic arches dari internal oblique dan transversus abdominis, dan bagian medialnya itu oleh medial crus dari external oblique aponeurosis. Untuk bagian floor-nya, lateralnya iliopubic tract, sentralnya gutter dari inguinal ligament, dan medialnya itu dilakukan oleh lacunar ligament. Ini adalah gambarnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas opening dari inguinal canal. Itu ada 2 opening, ada deep atau internal inguinal ring yang merupakan tempat masuk ke, inguinal canal, dan ada superficial atau external inguinal ring yang merupakan tempat keluar dari inguinal canal. Kemudian isi dari inguinal canal itu untuk pada laki-laki diisi oleh spermatic cord, dan untuk pada perempuan itu diisi oleh round ligament dari uterus. Kemudian selain itu juga terdapat, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan juga ilio-inguinal nerve. Selanjutnya, di sini saya akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai peritoneum, di mana peritoneum itu merupakan membran serosa yang kontinu, kemudian glistening dan juga slippery, serta transparan, yang melapisi abdominopelvic cavity dan juga viscera dari abdomen, dan terdiri dari mesotelium, yaitu single layer dari simple squamous epithelial cell. Dimulai dari pembahasan tentang layers-nya, ada 2 jenis, ada parietal peritoneum dan ada visceral peritoneum. Parietal peritoneum itu melapisi internal surface dari abdominopelvic wall dan merupakan turunan dari somatic mesoderm, sedangkan visceral peritoneum itu dia melapisi organ-organ viscera, dan merupakan turunan dari splenic mesoderm pada saat embrionya. Kemudian masuk ke pembahasan organ relationship-nya, yaitu ada intraperitoneal dan ada extraperitoneal. Untuk intraperitoneal itu berarti komplit di-cover oleh visceral peritoneum, contohnya ada lambung, liver, dan juga spleen. Sedangkan untuk extraperitoneal itu dia berada di luar dari peritoneal cavity, contohnya itu adalah rectum. Kemudian selain extraperitoneal juga ada istilah lain, yaitu ada retroperitoneal dan ada subperitoneal. Untuk yang retropenial itu hanya sebagian saja yang dilapisi oleh parietal peritoneum, biasanya hanya anterior surface saja, dan ini terbagi ada yang primary, ada yang secondary. Kalau primary itu dimulai dari perkembangannya saat embrio sampai, sampai pada posisi, pastinya itu memang sudah berada di luar dari parietal peritoneum, contohnya esophagus dan juga ginjal. Sedangkan untuk yang secondary retroperitoneal, itu awalnya intraperitoneal, tapi seiring dengan proses, embriogenesis, dia akan berubah atau berelokasi menjadi retroperitoneal, akibat adanya fusi dari mesentery ke posterior abdominal wall, contohnya itu adalah ascending dan descending colon. Kemudian, untuk subperitoneal itu hanya sebagian saja yang tercover oleh peritoneum. Contohnya itu adalah urinary bladder yang tercover hanya di bagian superiornya saja. Kemudian modifikasinya itu ada mesentery, ada omentum, dan juga ligamen. Untuk mesentery itu double layer dari visceral peritoneum yang menghubungkan intraperitoneal organ ke posterior abdominal wall, dan dia juga merupakan jalan untuk saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfatik. Untuk simple mesentery itu biasanya ditujukan mesentery dari small intestine. Untuk organ-organ lain itu biasanya memiliki spesifik, nama gitu. Contohnya ada transfer dan sigmoid mesokolon, mesoesophagus, mesogastrium, mesoappendix. Kemudian selanjutnya ada omentum. Omentum ini dia terbagi menjadi 2, ada greater, ada lesser. Kalau greater itu dia merupakan 4 layer dari visceral peritoneum yang menggantung
layaknya apron, dimulai dari greater curvature dari lambung dan juga dari proximal part dari duodenum. Kemudian untuk laser omentum itu merupakan double layer dari peritoneal fold yang menghubungkan laser curvature dari lambung dan juga proximal part dari duodenum ke liver. Kemudian ada ligamen. Ligamen ini dia merupakan double layer dari peritoneum yang menghubungkan antar organ atau antar organ dengan abdominal wall. Di sini ada falciform ligamen antar liver dengan anterior abdominal wall, ada hepatogastric ligamen antar liver dengan lambung, hepatoduodenal ligamen antar liver dengan duodenum, gastrophrenic ligamen antar gaster dan inferior surface diaphragma, gastrophrenic ligamen antar gaster dan spleen, dan ada gastrocolik ligamen antar gaster dan juga transverse colon. Selanjutnya di sini yang terakhir, saya akan membahas tentang peritoneal cavity, yaitu merupakan sebuah potensial space yang berisi peritoneal fluid di antara parietal dan visceral peritoneum. Peritoneal fluid itu berisi air, elektrolit, dan substansi lain dari interstitial fluid jaringan terdekat yang berfungsi untuk melubrikasi, yaitu ada greater sac dan ada lesser sac. Untuk lesser sac itu dinamakan dengan omental bursa juga, letaknya ada di posterior dari lambung dan juga lesser omentum. Untuk greater sac itu merupakan peritoneal cavity yang terbesar dan yang paling utama, dan antara greater sac dan lesser sac ini memiliki opening komunikasi, yaitu yang bernama omental atau epiploic foramen. Boundariesnya ini untuk omental foramen, anteriornya hepatoduodenal ligamen, posteriornya inferior vena cava, right closed diaphragma, parietal peritoneum, superiornya itu ada liver dan juga visceral peritoneum, inferiornya itu ada superior duodenum. Selain itu juga karena adanya transverse mesokolik itu akan membagi peritoneal cavity itu menjadi suprakolik dan infrakolik. Suprakolik itu berada di atas dari transverse mesokolik yang contoh organnya itu ada lambung, liver dan juga spleen. Kalau infrakolik itu berarti di bawah dari transverse mesokolik ada small intestine dan ascending dan descending colon. Kemudian infrakolik ini di bagian posterior dari greater omentum juga akan terbagi menjadi bagian kanan dan juga kiri karena adanya small intestine mesentery. Antara suprakolik dan infrakolik itu memiliki sebuah opening komunikasi yang dinamakan dengan parakolik gutters. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai review materi dari Laboratory Activity Part 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.